Terus balik lagi sama gue di Salam Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate untuk altcoin, yaitu XRP sesuai janji saya kemarin. Dan untuk video Bitcoin sudah tadi siang saya upload teman-teman. Jadi mungkin yang belum nonton video Bitcoin bisa coba cek video yang tadi siang saya upload. Oke. Dan ya, untuk XRP sebenarnya menarik ya. Beberapa hari lalu mendapatkan berita yang ataupun kabar yang cukup positif ya. Salah satunya ini ya. Jadi good newsnya ini adalah penolakan dari hakim ya, yang mengharuskan SEC itu memberikan dokumen dari Hinman dalam kasus Ripple ini sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman yang nanyain, loh, emangnya kenapa sama dokumen Hinman? Apakah sebegitu good newsnya sampai harganya itu kemarin sempat ngepam lagi gitu ya? Nah, jadi mungkin sedikit info juga buat teman-teman sekalian. Jadi Hinman itu sendiri merupakan mantan direktur divisi keuangannya si SEC pada sekitar tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 itu dia berpidato dan memberikan sebuah dokumen yang isinya kalau misalkan koin Ethereum itu bukanlah sekuritas. Nah, pada saat 2018 itu si Ethereum juga sedang dicecer nih ataupun akan dituntut sama si SEC. Nah, karena dokumen tersebut makanya ataupun ya alhasil Ethereum ya nggak dituntut sama si SEC. Nah, dokumen itu juga yang istilahnya dijadikan senjata nih sama Ripple ya, karena mereka nganggep ya udah nih XRP itu sama kayak Ethereum, bukan sekuritas. Nah, jadi dokumen itu menjadi istilahnya ultinya si Ripple lah untuk mengalahkan si SEC atas tuduhannya yang ya bisa dibilang nggak benar-benar berdasar, atau bahkan bisa dibilang ya sama sekali nggak ada dasarnya gitu. Karena memang Ripple atau XRP ini ya bukan sekuritas, sama seperti Ethereum. Nah, dokumen si Hinman inilah yang istilahnya coba diminta sama hakim ya, nih mau dibuka juga seperti apa dokumennya, dan itu bisa menjadi bumerang balik buat si SEC. Jadi hopefully hal ini bisa dibilang tanda atau sign awal yang sangat-sangat positif lah ya untuk si Ripple bisa memenangkan persidangan melawan SEC. Dan menurut infonya juga secepatnya pengen dikelarin nih persidangan Ripple dengan SEC di kisaran akhir tahun ini ya, mungkin di sekitaran Desember lah ya. Jadi semoga benar-benar selesai, yang nggak diperpanjang lagi, plus bonusnya Ripple menang melawan si SEC karena dokumen Hinman tadi yang sudah saya sampaikan, dan mungkin sedikit penjelasan singkat dari saya gitu ya. Jadi kenapa harganya tuh mampu nge-spike lumayan loh kemarin itu sampai sekitar 9% untuk si XRP. Jadi benar-benar kita tunggu ya, saya pribadi benar-benar menunggu ya, semoga di akhir tahun ini benar-benar selesai. Nah, kalau menurut kalian bagaimana teman-teman, bisa tulis di kolom komentar bawah video. Oke, jadi lanjut kita pergi ke price action. Nah, jadi ini secara daily time frame ya, kita bisa lihat terakhir kali ini ada saya bahas juga dua area support pentingnya si XRP di box warna putih ini ya, dan di box warna orange ini bagian bawah atau kuning ya. Ini pertama kisar-kisaran 0,285 sampai 0,324 dolar itu menjadi area support yang kita bisa lihat dari 15 Juni sampai posisi saat sekarang pun mampu yang menahan laju penurunannya si XRP. Kalau misalkan kita ataupun let's say lah worst case scenario-nya dia gagal ya, dia berpotensi untuk ngevisit next support di sekitaran 0,211 sampai 0,24 dolar. Cuman kalau misalkan kita lihat dari segi sentimen secara fundamental si XRP ya mengenai persidangan dengan SEC, rasanya sih lebih condong untuk dia bisa naik ya, ketimbang dia malah breakdown gitu ya. Karena memang kita bisa lihat juga persidangannya sudah lama banget orang-orang tunggu, dan sekarang ini mulai adanya titik terang lah. Jadi untuk short termnya maybe bisa ngelit atau membawa harga si XRP masih melanjutkan tren positifnya atau kenaikannya. So, masih sama pembahasan saya di sini, adanya trendline resisten yang belum benar-benar mampu di break ya, bahkan ya memang kita masih bermain di bawah trendline resisten garis warna kuning ini semenjak bulan April 2021 lah. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian untuk area krusialnya di box warna hijau ini sebelumnya menjadi area resisten and then support dari pergerakan si XRP sebelumnya. Plus di situ ada retracement 0,3 sampai 0,5-nya itu di sekitaran range 0,53 dolar sampai 0,6 dolar untuk si XRP. Jadi let's say untuk dari area sini dia ketika mengalami penguatan ya, maybe sedikit sideway di sini untuk lanjut naik lagi. Ya di sini kita bisa lihat ya beberapa area krusialnya dari pergerakan sebelumnya, kemudian dari golden ratio Fibonacci, plus dari trendline resistennya. Jadi memang di sini adanya kumpulan atau confluence of resistance yang benar-benar kuat untuk XRP secara daily time frame.
At least kalau misalkan dia mampu retest dari ke area sini pun udah sangat positif. Apalagi dia mampu breakout, retest, kemudian bisa melanjutkan penguatannya ke next target yang sempat saya mention juga di sekitaran 0,864 sampai 0,95 dolar. Ya udah hampir-hampir $1 lah untuk si XRP. Jadi perlu sekali kita mungkin bisa dikawal atau ikutin terus perkembangan dari persidangan XRP atau Ripple dengan SEC yang sudah mulai menemukan titik terang, dan ya semoga XRP menang dalam jangka waktu mungkin beberapa bulan ke depan lah ya. Persidangan juga kelar, nggak berlarut-larut lamanya gitu ya. Oke, next ini untuk secara time frame 4 jam. Jadi kalau misalkan secara time frame 4 jam pun pembahasannya kurang lebih masih sama untuk areanya. Terakhir kali dia mampu break dari si triangle pattern ini, teman-teman ya. Nah, dia mampu break dan ya saya ambil dari swing low-nya dia menggunakan Fibonacci ya. Swing low di sini ke swing hanya dia yang terakhir, karena memang kita bisa lihat tekanan seller terakhir kali masuk di area range ini yang sudah saya tandain juga dengan box warna abu-abu ini. Itu di sekitaran 0,51 lah ya sampai 0,535 dolar. Dia sempat nge-spike lebih tinggi ke 0,559 dolar kemudian mendapati rejection di situ. Maka kita bisa lihat juga dia masih ketahan at least di beberapa golden ratio seperti retracement 0,6, 0,5 dan 0,3-nya. Kita bisa lihat ya beberapa kali dia mencoba istilahnya ngejebolin, itu nggak jebol-jebol. Nah, kita bisa lihat ya precisely di sini ketahan. Ya, ketahan, kemudian sempat drop, di sini ketahan lagi, harganya ini nge-spike ya. Karena info kemarin itu, dan sekarang posisinya lagi ketahan. Nah, untuk posisi sekarang ini secara time frame 4 jamnya dia ketahan ya, di area yang cukup menarik di retracement 0,3-nya ya, di area sini. Kemudian di situ juga ada EMA34 dan 55 garis warna biru dan kuning. Jadi ada dua nih tahanannya untuk si XRP. Plus juga di area situ sebelumnya mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si XRP. Nah, di sini di box warna hijau kita bisa lihat ya. Sebelumnya dia mampu bertahan di sini, bertahan dan sekarang pun lagi di testing lagi gitu ya untuk si XRP. Jadi so far kalau misalkan saya lihat pun ini sekilas ya adanya potensi seperti inverse head and shoulder ya di sini dan di sini potentially. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Adanya peluang lah ataupun bullish pattern yang saya pribadi lihat pada pergerakan si XRP secara time frame 4 jamnya. So kalau misalkan at least dia dari sini sideway pun ya membuat range lagi, ya ada opportunity untuk kita melihat si XRP bisa melanjutkan penguatannya. At least dengan breakout dari highest area sebelumnya nih. Ya, sebelumnya di sini kan dia kena reject ya. Semoga seperti ini ya. Dan untuk inverse head and shoulder ini akan invalid jikalau memang untuk area right shouldernya ini dia terbreakdown. Ya, potensi area berapa bro? Di swing low terakhirnya dia di sekitar 0,41 0,416 dolar, sekitar area situ ya teman-teman. Nah, kalau misalkan yang nanyain mungkin sedikit akan saya tandain juga biar lebih clear di area sini nih. Nah, di area sini dengan box warna merah. Nah, di sini ya. Itu juga pas banget dengan retracement 0,6-nya. Teman-teman. Jadi bisa diperhatikan untuk short term-nya dua area support yang benar-benar krusial untuk si XRP. Ya, secara time frame 4 jamnya ini pertanda cukup positif karena kita bisa lihat juga penguatan terakhirnya ini impulsif. Kemudian sekarang penurunannya pun secara korektif. Dicicil nih. Ya, dicicil ya. Bearish candle-nya pun kecil-kecil dibandingkan dengan waktu dia penguatan. Jadi memang so far untuk short term-nya hopefully untuk si XRP masih bisa melanjutkan penguatannya. Ya, at least ngejar testing lagi di area swing high terakhirnya di sekitar 0,535 sampai 0,559 dolar. Kalau area situ mampu di break secara time frame hourly-nya, next target kisaran berapa yang kuat resistannya. Oke, kemarin itu juga sudah saya sampaikan di box orange atas ini. Ya, ini sekitaran 0,617 sampai 0,66 dolar. Ya, kalau misalkan saya geser sedikit ke bagian sebelah kiri, ya di sini ya reasonnya. Sebelumnya mampu menjadi area support untuk si XRP ya, dan juga terakhir kali resisten ya. Sampai kita bisa lihat tekanan seller masuk sangat signifikan di area sini, kita bisa lihat ya. Akhirnya harganya itu drop signifikan. Ya, itu menjadi next area yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si XRP jikalau memang area ini dia mampu breakout, teman-teman. Nah, di sini mampu breakout, maybe retest sedikit gitu ya untuk next bisa melanjutkan penguatannya ke next target resistance. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman untuk beberapa area krusial support yang maupun resistance pada pergerakan si XRP baik secara hourly maupun daily time frame.
Ya, jadi itu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.